Halo teman-teman entrepreneurs di seluruh Indonesia dan juga mahasiswa program studi kewirausahaan Podomoro University. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan kali ini saya ingin menyapa walaupun dari jauh dan saya membuat sebuah catatan yang kemudian saya akan share kepada teman-teman berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia wirausaha khususnya di Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah tepat waktu ya, eee apa, masuk ke kelas tadi pagi ya, per hari pertama kuliah dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan materi yang lebih keren lagi dan bermanfaat buat kita semua. Oke. Dalam catatan kali ini, saya ingin sharing beberapa hal dan mengingatkan pastinya buat teman-teman semua bahwa, kita tahu, Anda mempunyai tugas sebagai mahasiswa dan, kami di Podomoro University di program studi kewirausahaan, juga pasti akan memberikan yang terbaik buat teman-teman menimba ilmu khususnya, eee, berkaitan dengan kewirausahaan ya teman-teman. Saya ingin sedikit, memberikan insight, eee, apa kira-kira yang teman-teman akan, lakukan nanti ke depan setelah mungkin lulus atau bahkan sebelum lulus. Dan saya mengingatkan, sebagai entrepreneur tugas teman-teman sangat-sangat, berat gitu. Karena kita tahu bahwa teman-teman di Indonesia ini potensinya sangat-sangat besar, potensinya sangat-sangat besar. Kalau misalnya kita lihat di sini, Indonesia mempunyai 17.000 pulau ya, puluhan atau bahkan ratusan, eee, ragam suku, adat, bahasa, dan sebagainya. Dan teman-teman tahu populasi kita juga cukup besar, oke, lebih dari 250 juta kalau misalnya saya bisa share sedikit gambar di samping saya nih ya, oke. Oh, mungkin nggak terlihat ya. Nah ini ya, eee, kita berharap teman-teman punya satu visi bahwa selain teman-teman nanti berwirausaha, teman-teman harus membantu membangkitkan, perekonomian Indonesia, membangun Indonesia. Karena challenge-nya banyak sekali teman-teman. Kalau misalnya Indonesia ini begitu luas dan banyak yang, eee, apa ya, memprediksi bahwa Indonesia itu akan menjadi top 10, perekonomian di dunia tahun 2030 mudah-mudahan. Dan karena memang ini diprediksi pada saat sebelum pandemi, tapi menurut saya ini masih relevan, karena dengan semangat yang kita miliki dan, beberapa kali Indonesia juga sudah terbukti kita bisa terlepas dari segala krisis, saya masih optimis. Apalagi kalau misalnya ini, diisi oleh generasi muda seperti teman-teman sekalian. Oke. Kita punya tujuan, melalui Presiden Joko Widodo, kita punya tujuan di Indonesia tahun 2045 teman-teman, berkaitan dengan pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan juga ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah yang baik. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyelaraskan apa yang, presiden sudah canangkan dan diselaraskan dengan tujuan teman-teman sekalian. Apa kira-kira challenge-nya nih, teman-teman? Challenge-nya masih besar kalau misalnya kita lihat, ya. Eee, Kemarin kita, berdiskusi di kelas, ya kelas pertama yang berkaitan dengan challenge-challenge yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satunya, nah ini dia, salah satunya saya akan besarkan sedikit nih, salah satunya menjadi challenge kita adalah ketertinggalan dalam hal infrastruktur. Nah, ini data atau informasi ini saya ambil dari GEM, Global Entrepreneurship Monitoring, dan kabar gembiranya adalah Indonesia
lebih unggul daripada negara-negara lain berkaitan dengan cultural, social norms, ada entrepreneurial finance, ada government, policies itu bagus, government apa, taxes, birokrasi, semuanya, education, entrepreneurship education dan sebagainya kita masih unggul. Tetapi ada satu ketertinggalan, yaitulah ketertinggalan di infrastruktur dan kita dukung pemerintahan yang sekarang karena, melalui, eee jajarannya Pak Presiden kita Joko Widodo menitikberatkan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas. Nah, kemudian apa lagi teman-teman? Yes, kita butuh entrepreneur, kita butuh lebih banyak entrepreneur. Boleh kita berbisnis, tetapi jangan lupa kita punya kewajiban bahwa seorang entrepreneur tidak hanya memberikan dampak ekonomi saja, tidak memberikan dampak ekonomi pada diri sendiri atau sekelompok, golongan ya, atau golongan atau kelompok, tetapi kita juga memberikan dampak yang lebih ke masyarakat. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman entrepreneurship di Podomoro University, kita ada di area yang merah ini, di mana kalian ditempa, kalian dididik untuk menjadi seorang entrepreneur yang memang bisa tahan di kondisi apapun, bahkan di kondisi turbulent sekalipun, oke? Kita masih jauh teman-teman dibanding negara-negara lain, dibanding negara-negara tetangga innovations index kita masih di belakang. Dan Indonesia kalau misalnya yang teman-teman lihat di sini adalah persentase, eee, pengusaha-pengusaha SME, small and medium enterprises, yang memanfaatkan internet itu masih sedikit. Masih ada di daerah Jawa kebanyakan dan bagaimana di luar Jawa itu masih menjadi PR kita. Dan 93% produk yang ada di marketplace di Indonesia masih ada atau masih didominasi oleh produk-produk dari luar. Sehingga ini tanggung jawab teman-teman untuk mengembalikan dan bahkan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, teman-teman, selamat berjuang dan saya mengingatkan ini adalah metode pembelajaran kita menjadi seorang entrepreneur. So, act is the most important thing. Jadi 3 kata ACT itu menjadi salah satu yang membedakan antara entrepreneur dan bukan. Dimulai dari apa yang bisa teman-teman lakukan, mulai dari apa yang teman-teman miliki, kemudian jalankan dan jangan lupa belajar dari kesalahan, validasi ke pasar, validasi terus sampai mendapatkan, eee, apa, suatu kepastian gitu ya berkaitan dengan produk yang mau diluncurkan atau masalah yang mau diatasi dan baru kita build. So, act, learn, and build. Oke. So, terima kasih banyak teman-teman. Berharap ini menjadi satu pengingat buat kita semua untuk menjadi seorang entrepreneur yang berguna tidak hanya untuk, keluarga, tidak hanya untuk Anda sendiri, tetapi juga untuk, Indonesia. Terima kasih, good luck, dan kita ketemu di catatan Kaprodi selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam kewirausahaan untuk semua.